Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Miftahul Jannah. Yap, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Sebelum itu aku mau tanya nih ke kalian, pernah nggak kalian dimintai pendapat ketika diskusi? Pasti pernah dong. Nah, ketika kalian memberikan pendapat, itu sudah termasuk teks eksposisi. Jadi, apa sih teks eksposisi itu? Apa pengertiannya, unsurnya, kemudian bagaimana pola pengembangannya dan strukturnya? Yuk simak pembelajaran video kali ini agar kamu lebih paham. Untuk memahami teks eksposisi, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan, dengan catatan bahwa informasi yang diperoleh itu berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Di dalam teks eksposisi terdapat dua unsur utama. Yang pertama adalah memiliki gagasan dan yang kedua mengandung fakta. Gagasan adalah hasil pemikiran, ide, atau pendapat terkait topik atau tema yang dibahas. Sedangkan fakta adalah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Fakta dalam teks eksposisi biasanya berupa waktu, tempat peristiwa, tanggal, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa gagasan ini adalah hasil pemikiran, ide, ataupun pendapat. Gagasan dalam teks eksposisi berasal dari penulis. Misalnya, cara terbaik menghargai pahlawan adalah tidak melupakan jasa-jasanya. Itu adalah pendapat mengenai bagaimana cara kita menghargai atau menghormati para pahlawan. Nah, itu termasuk gagasan ataupun pendapat dari penulis. Sedangkan contoh fakta itu bisa berupa waktu, tempat peristiwa, tanggal, data, dan lain sebagainya. Contohnya, pada hari Rabu tanggal 12 Maret lalu, hujan deras dan angin kencang telah menumbangkan sebuah pohon di depan sekolah Al-Azhar. Nah, dalam contoh tersebut sudah diketahui hari apa, tanggal apa, bulan apa, dan bagaimana peristiwa yang terjadi. Setelah belajar pengertian teks eksposisi dan dua unsur utamanya, kita akan belajar pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama ada umum ke khusus, artinya ide pokok berada di awal paragraf dan diikuti kalimat penjelas. Biasanya juga disebut sebagai paragraf deduktif. Yang kedua, khusus ke umum, artinya ide pokok ada di akhir paragraf, diawali dengan kalimat penjelas yang bersifat khusus dan ditutup oleh simpulan yang berisi inti atau ide pokok secara umum. Dan yang ketiga adalah ilustrasi. Gagasan atau ide pokok ini dilengkapi dengan ilustrasi sebagai pendukungnya. Dan yang terakhir adalah perbandingan. Penulis biasanya membandingkan gagasannya dengan benda atau hal-hal yang memiliki persamaan dan perbedaan. Tujuannya adalah untuk memperkuat gagasan penulis agar dapat meyakinkan pembaca. Dan yang terakhir adalah struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini ada 3 bagian. Bagian pertama ada tesis. Tesis ini berisi pengenalan isu, masalah, atau pernyataan umum penulis terkait topik atau tema yang dibahas. Kedua, rangkaian argumen. Setelah tesis mengenalkan isu, penulis akan menyampaikan pendapatnya berupa alasan logis, fakta yang terjadi, serta informasi hasil temuan. Dan yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini bisa dikatakan sebagai penutup, berisi pernyataan ringkas terkait pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh penulis di bagian argumen. Nah, selesai sudah pembahasan kita mengenai teks eksposisi. Jadi, kalian udah tahu kan apa itu teks eksposisi, mulai dari pengertiannya, dua unsur utamanya, pola pengembangan, dan struktur teks eksposisi. Dan selanjutnya, kalian bisa mengembangkan pendapat kalian tentang isu atau masalah yang ramai saat ini untuk menjadi sebuah teks eksposisi dan merangkainya sesuai dengan struktur yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.